Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yulia dengan NIM 17059013. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 10 yang akan membahas tentang pengamanan terhadap sistem informasi dan perlindungan sistem. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, keintegritas, ketersediaan di dalam sumber daya informasi perusahaan. Manajemen keamanan informasi terdiri dari dua. Yang pertama, perlindungan sehari-hari atau disebut dengan manajemen keamanan informasi atau ISM. Dan yang kedua, persiapan untuk menghadapi operasi setelah bencana atau disebut dengan manajemen kesinambungan bisnis atau BCM. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi yang semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun bersifat fisik, agar aman dari ancaman yang baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Sistem komputer yang pertama hanya sedikit memiliki perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah setelah adanya Perang Vietnam, di mana sejumlah instansi komputer dirusak oleh para pemprotes. Dari pengalaman di atas, untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadinya gangguan. Keamanan informasi berkaitan dengan semua sumber daya informasi, bukan hanya peranti keras komputer, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personel. Istilah keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik komputer maupun non-komputer, data, fasilitas, dan informasi dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Dan selanjutnya yaitu tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu melindungi data dari orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan, meyakinkan data dan informasi perusahaan hanya diketahui oleh orang-orang yang berwenang untuk mengetahuinya. Yang ketiga, integritas. Sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang dipresentasikan. Selanjutnya, manajemen keamanan informasi atau ISM. Manajemen keamanan informasi terdiri dari dua area. Yang pertama, manajemen keamanan informasi, yang mana aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Dan yang kedua, manajemen keberlangsungan bisnis, yaitu aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasi tetap aman dan berfungsi setelah adanya bencana. Istilah Corporate Information System Security Officer atau CISO telah digunakan untuk orang yang berada di organisasi yang bertanggung jawab pada sistem keamanan informasi perusahaan. Dan saat ini ada istilah BARN, yaitu Corporate Informasi Asuransi Officer, yang melaporkan kepada CEO dan yang mengatur suatu unit jaringan informasi. Manajemen keamanan informasi atau ISM tersebut terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, identifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dari ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga, menentukan kebijakan keamanan informasi. Yang keempat, menerapkan pengendalian atau kontrol dari risiko tersebut. Hubungan logis antara ancaman, risiko, dan pengendalian adalah ketika ada ancaman, maka ada risiko. Ketika ada ancaman, maka ada risiko yang timbul, dan risiko yang timbul harus ada pengendalian terhadap risiko tersebut. Tolak ukur keamanan informasi atau ISB adalah tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan dengan cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Wulandari. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai ancaman. Ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman tersebut dapat berupa internal, eksternal, disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknis ancaman. Teknis ancaman yang pertama yaitu virus. Virus merupakan sebuah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa pengetahuan pengguna. Yang kedua, Trojan Horse, di mana Trojan Horse ini tidak dapat mereplikasi maupun mendistribusikan dirinya sendiri. Distribusi terpenuhi oleh para pemakai yang mendistribusikannya sebagai utilitas. Maka ketika digunakan menghasilkan suatu perubahan yang tidak dikehendaki dalam kemampuan sistem sebuah hardware yang memunculkan pesan-pesan yang mengganggu. Selanjutnya yang ketiga yaitu spyware. Spyware ini mengumpulkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai risiko. Risiko yang pertama yaitu pencurian dan penyingkapan tidak terotorisasi. Yang kedua, penggunaan tidak terotorisasi. Yang ketiga, pembinasaan dan pengingkaran layanan yang tidak terotorisasi. Serta yang keempat, modifikasi yang tidak terotorisasi. Selanjutnya yaitu pertimbangan e-commerce. E-commerce telah memperkenalkan sebuah keamanan risiko yang baru, yaitu seperti penipuan kartu kredit. American Express dan Visa telah mengimplementasikan program yang mengarahkan secara rinci kepada e-commerce. Tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan yaitu yang pertama, melakukan enkripsi pada data yang disimpan. Yang kedua, menggunakan dan memperbarui perantik lunak antivirus. Yang ketiga, membatasi akses kepada orang-orang yang ingin tahu. Yang keempat, memperbarui keamanan. Serta yang kelima, memasang dan memelihara firewall. Selanjutnya, manajemen risiko. 4 sublangkah untuk mendefinisikan risiko informasi adalah yang pertama, mengidentifikasikan aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risiko. Yang ketiga, tentukan tingkat dampak pada perusahaan jika benar terjadi. Serta yang terakhir, menganalisis kerentanan perusahaan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Furkan. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang laporan analisis risiko. Penemuan dari analisis risiko harus didokumentasikan dalam sebuah laporan yang berisi informasi rinci seperti berikut untuk masing-masing risiko. Deskripsi risiko dan sumber risiko. Yang pertama itu tingginya tingkat risiko. Yang kedua itu pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut. Yang ketiga itu para pemilik risiko tersebut. Kebijakan keamanan informasi. Mengabaikan apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko dan kepatuhan tolak ukur maupun tidak. Suatu kebijakan yang menerapkan kebijakan keamanan dengan pendekatan yang bertahap. Fase pertama itu instruksi proyek. Yang fase kedua itu penyusunan kebijakan. Fase ketiga itu konsultasi dan persetujuan. Dan fase keempat itu kesadaran dan edukasi. Pengendalian atau kontrol mekanisme yang dilakukan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3 kategori yaitu teknis, formal, dan informal. 1. Pengendalian teknis. Pengendalian yang menjadi suatu sistem akan dibuat oleh penyusunan sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian akses. 1. Identifikasi pengguna. Para pengguna pertama mengidentifikasi mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui. Yang kedua yaitu memeriksa pengguna. Setelah identifikasi awal telah diklaim, para pengguna verifikasi hak akses dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui. Yang ketiga yaitu otorisasi pengguna. Setelah pemeriksaan identifikasi dan autentikasi dilalui, seorang maka akan melakukan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat pengguna tertentu. Yang kedua, pengendalian
kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan di dalam dan ditransmisikan dapat dilindungi dan pengungkapan yang tak terotasi dengan kriptografi, yaitu pertama, pengguna kode menggunakan proses matematika. Yang kedua, popularitas kriptografi semakin meningkat karena e-komersi dan produk ditunjukkan untuk meningkatkan keamanan e-komersi. Yang ketiga itu pengendalian fisik. Peningkatan pertama terhadap gangguan yang tidak terautorisasi adalah Baiklah, nama saya Muhammad Rafi. Saya akan melanjutkan materi tentang meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan yang besar. Tersedia rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasi ke dalam kehidupan khususnya. Berikut kategori pengendalian yang kedua, yaitu pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikan dalam bentuk tulisan, dan diharapkan untuk berperilaku dalam jangka panjang. Yang ketiga itu pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini berkaitan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Beberapa pihak penentu standar menggunakan istilah baseline dan bukannya benchmark. Organisasi tidak diwajibkan untuk mengikuti standar ini, namun standar ini ditunjukkan untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dan menunjukkan tingkat target keamanan. Berikut ini adalah beberapa contohnya. BS 779 milik Inggris, COBIT, GASSP, ISF Standard of Good Practice. Selanjutnya itu peraturan pemerintah. Pemerintah baik di Amerika Serikat maupun Inggris telah menentukan standar dan menetapkan peraturan yang ditunjukkan untuk menanggapi masalah pentingnya keamanan informasi yang makin meningkat, terutama setelah peristiwa 9 November dan semakin memperluasnya internet serta peluang terjadinya kejahatan komputer. Beberapa di antaranya yaitu 1. Standar keamanan komputer pemerintah Amerika. Yang kedua itu Serikat Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris. Selanjutnya itu standar industri. CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui dana produk yaitu CIS Benchmark dan CIS Scoring Tools. Materi selanjutnya, manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Pada tahun-tahun awal pengguna komputer, aktivitas ini disebut disaster planning. Namun istilah yang lebih positif yaitu contingency plan dan menjadi populer. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail
tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan dan ancaman gangguan pada operasi komputerisasi perusahaan. Sub rencana yang menunjuk beberapa tingensi yang spesifik. Yang pertama, rencana darurat. Menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara-cara ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Yang kedua, rencana cadangan. Perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang bisa hancur atau rusak, sehingga tidak dapat digunakan. Cadangan dapat diperoleh melalui kombinasi keberagaman dan mobilitas. Yang terakhir, rencana catatan penting terbagi menjadi dua bagian. Rencana catatan 1, catatan penting, dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Rencana catatan penting menentukan bagaimana catatan penting harus dilindungi. Sekian dari saya, terima kasih. Hanya saya kembalikan kepada moderator.